Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu. Ayo duduk dulu, Bu. Ya, Sebelumnya perkenalkan ya Bu, saya Dewa Sinanda, mahasiswa yang sedang bertugas di sini. Baik Ibu, sebelumnya saya mau minta data Ibu dan suami. Apakah Ibu bersedia? bersedia. Sebelumnya, mohon maaf saya sambil menulis nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, nggak apa-apa. Nama ibunya siapa Bu? Ibu Via. Bu Fia. Ibu Fia, usianya berapa? 30, Ibu. 30 tahun. Agamanya apa Bu? Islam. Islam. Kuliah karirnya? SMA. Iya, pekerjaannya Kan sekarang lagi hamil besar ya, Bu ya. Jadi saya di rumah aja, Bu, nggak kerja. sekarang di aja. Iya. Sebelumnya udah kerja apa Bu? PT tuh, Bu. Udah bekerja sejak kapan Bu? Sejak pas awal kehamilan. Iya. Yang saya mau ada tempat kerja lagi nggak Bu? Kalau misalnya sama suami boleh ini ya kerja, tapi kalau enggak ya di rumah. Ibu tinggal di mana? Di Majalengka, Ibu. Majalengka sebelah mana Bu? Di Panjali itu, Bu, tahu nggak, Bu? Oh iya, dari nama hatinya apa Bu? 08156 Jadi dengan Ibu Fia masih 30 tahun, agama Islam, terus berusaha SMA dan juga sekarang pekerjaan itu adalah di rumah tangga ya. Yang di Jakarta, Mandali, dan teman-temannya. Terus sama suaminya siapa Bu? Alfi. Suaminya Adi. Usianya berapa? 34. Agamanya apa Bu? Islam. Iya. Rumah tangganya apa Bu? S2. Terus pekerjaannya sekarang apa Bu? Jadi dosen, Ibu. Dosen. Dari gimana Bu? Poltekkes tuh, Bu. Kalau boleh kenapa? Di Tasikmalaya. Yang di Cirebon ya, Ibu. Apa tak bisa sekalian di Cirebon Bu Iya. ya? Terus anaknya sama? Sama. Nama katanya bisa disebutnya Bu? 08756 Oke. Sebelumnya aku tujuan Ibu datang ke sini Bu. mau periksa kehamilan. Oh, mau periksa kehamilan. Sebelumnya udah pernah kandungan di sini atau ini baru pertama kali? Baru pertama kali sih. Oh, baru pertama kali. Dulu di mana Bu? Di bidan Risma tuh, Bu. Di Risma. Terus kenapa sekarang di sini Bu? Ya kata suami katanya di sini tuh pelayanannya enak gitu, juga cerita-ceritanya itu enak gitu, Bu, ngomongnya nggak canggung. Sebelumnya ada keluhan nggak Bu? Saat ini yang dirasain Ada situ apa tuh, Bu? Kalau hanya itu sakit tipis, terus kakinya itu kerak tuh, Bu. ada lagi ya Bu? Itu berarti Dan pipi sama kekerasan ya Bu. Itu hal yang wajar ya. Apalagi itu sekarang ini berusaha yang 8 bulan ya Bu. iya, Bu, belakang. Hari pertama yang terakhir ini Ibu kapan Bu? Tanggal 29 Agustus 2025. Biasanya kalau hari itu teratur atau tidak setiap bulannya? Teratur, Ibu. Teratur di tanggal yang sama. Iya. Tanggal yang sama, nggak pernah maju dulu. Enggak. Oh, nggak pernah. Oke. Itu berapa hari namanya? 7 hari. 7 hari. Pakai sekali terus. Kadang 8, kadang 7. Jadi 8 sampai 7 hari. Iya. Terus waktu hari biasanya ada yang gitu. Ada sih pas hari pertama tuh, Bu, rasa nyeri di bagian bawah tuh, Bu. Sampai hari ketiga tuh biasanya tuh. Itu nyeri sakit banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain atau nanti aja bisa. Sakitnya masih bisa beraktivitas sih, Bu. Biasanya apa yang dulu kalau misalnya lagi sakit? Biasanya kalau yang habis itu di kamar kanan gitu, Bu, bisa tidur. Terus lagi.
Kan ibu ini udah 8 bulan, ya hari ini udah ngerasain dedenya gerak-gerak juga ibu aktif banget dedenya. Iya, biasanya yang Cece kan nggak kayak sebenarnya tuh dari ibu bangun sampai ibunya tidur lagi tuh kira-kira berapa kali, kira-kira aja nggak salah pastinya, soalnya saya tidak tahu, ibu juga pasti nggak ngomongin gerakan dari doang. Iya benar. Biasanya tuh kalau paling aktif tuh pas malam tuh ya kan, sama saya juga ada di rumah tuh ya. Nah biasanya tuh kalau dedenya gerak-gerak tuh diajak ngobrol juga gitu. Terus kalau misalnya gerakan jalannya berapa kali, paling pas sampai 5 sih Bu, soalnya aktif banget tuh Bu. Aktif itu ya. Sebelumnya ibu udah tahu tanda bahaya kehamilan belum? Sudah ibu pakai ada yang pernah dirasain nggak Bu? Perdarahan atau kayak muka-muka gitu. Paling pas ini kan hamil anak kedua ya Bu ya. Nah pas saya hamil anak pertama itu bengkak, tapi kalau perdarahan enggak sih. Bengkaknya parah nggak? Nggak terlalu sih, kalau kaki-kaki aja ya. Iya. Selama hamil itu ibu pernah nggak kayak rasa cemas yang berlebihan gitu, kayak khawatir gimana gimana? Ada sih Bu. Kalau rasa takut sih pasti ada ya Bu ya. Soalnya tuh pas anak pertama itu saya tuh kontraksinya itu lama banget Ibu. Terus sempet mau dirujuk juga, tapi alhamdulillahnya bisa lahiran normal gini dan rismanya tuh Bu, jadi nggak jadi dirujuk gitu. Terus yang buat kehamilan anak kedua ini tuh Bu, takut kejadian kayak gitu lagi gitu ya. Bu nggak usah khawatir kalau misalnya ibunya rajin kayak bergerak, mageran itu ya membantu. Terus ya ibu kan pasti ikut kelas ibu hamil kan, Iya. diajar benar, benar, teknik relaksasi, terus kayak sebelum hamil, kan itu Bu. Biar nanti pas hamilnya juga nggak lama menunjukkan gitu. Cepat turunnya ya Bu ya. Ini kalau sekali mager udah di masa 3 ini ya Bu ya. Berarti harus sering beraktivitas ya Bu ya. Kayak jalan sama suami, hanya ke mall gitu kan, kita tidak jalan ke apa gitu Bu, shopping kan ada rasa bahagia juga. Ya. Ya, selain itu ibu pernah merasa kayak ada keluhan lain nggak? Kalau keluhan sih nggak ada ya Bu, paling cuma itu aja. Oh baik ya. Ibu sekarang lagi konsumsi obat-obatan nggak? Jamu-jamuan itu? MMS Ibu kan. Oh, yang biasa dikasih ya, iya ya. Dimakan sehari sekali. Iya, tapi udah mau habis. Oh, nanti saya pesan lagi aja ya. Iya. Ibu udah pernah suntik teh? Sudah Ibu. Oh, iya, udah berapa kali tuh Bu? Udah 3 kali. 3 kali pas hamil pertama gitu. Iya, sama pacar. Oh iya, 2 kali pas sakit, 1 kali pas hamil pertama. Tadi Ibu sudah bilang ini adalah kehamilan kedua ya benar. Ibu anak pertamanya cewek atau cowok? Cowok Ibu. Oh cowok ya. Umurnya berapa Bu? Umurnya udah 5 tahun. Oh 5 tahun. Iya. Udah 5 tahun pas. Iya Ibu. Waktu lahiran dia cukup bulan kan Bu ya? Iya, dia bulan nggak pernah tuh ya Bu ya. Sebelumnya ibu pernah keguguran nggak? Enggak pernah keguguran sebelum mana itu sebelum enggak. Ibu pernah ada perdarahan nggak, riwayat perdarahan pas waktu persalinan atau masa nifas ibu gitu setelah melahirkannya gitu? Ada nggak? Nggak pernah sih Bu. Nah, ada perdarahan beberapa bulan yang lalu ya Bu ya. Kalau misalnya tekanan darah tinggi ibu ada riwayat nggak Bu? Nggak ada. Oh nggak ada riwayat tekanan tinggi. Sekarang juga kalau misalnya bisa suka darah tinggi. Enggak sih Bu, normal aja. Ibu bisa ceritain waktu pengalaman ibu persalinan pertama gimana, terus kayak berat badannya anak pertama ibu berapa, terus kayak nangis atau enggak kayak gitu Bu, boleh? Pas sama anak pertama itu beratnya itu 3,6. Terus kan ditemenin sama suaminya Bu di dalam itu, jadi
ngurangin rasa khawatir saya juga. Terus juga suami saya itu kayak nyemangatin banget gitu buat kelahiran anak pertama saya gitu. Terus ya alhamdulillah lahir secara normal selamat gitu. Gak ada masalah lain ya Bu ya? Nggak ada. Semuanya normal aja gitu ya Bu. Kalau misalnya Ibu ada riwayat penyakit nggak Bu? Ibu soalnya keluarga kayak penyakit berat gitu. Misal jantung, hipertensi, diabetes, asma, ginjal, atau apapun itu gitu. Kalau saya mah nggak ada sih Bu, terus juga keluarga saya nggak ada. Suami saya juga nggak ada penyakit yang kayak gitu, tapi paling mama mertua saya tuh Bu, tekanan darah tinggi tuh Bu. Oh, itu baru-baru pas tua atau emang dari dulunya? Dari dulu. Ya. Ibu sekarang boleh tahu perintah hidup yang penting Bu? Ke-1, Semuanya sama dong ke saya. respon keluarga terhadap kehamilan itu kayak gimana? Keluarga dari ibu dan keluarga dari suami. Respon dari keluarga sama suami sih seneng ya Bu ya, terus juga masih semangat, mendukung, kayak gitu sih Bu. Ya pokoknya bikin saya happy aja gitu Bu, jadi nggak banyak pikiran. Berarti mama mertua juga mendukung sih. Iya. Oke. Kalau ibu pernah ber-KB, Pernah Ibu. KB apa tuh? KB IUD. Sama fatal. Iya. Kalau mimpinya soalnya sempat langsung hamil terus bisa ya Bu ya? Iya, Ibu langsung hamil. Karena ibu lahir dari ada apa-apa gitu. Siapa yang bakal ngambil keputusan? Yang pastinya sih suaminya Bu ya. Satu lagi Bu, Satu laginya paling ayah. ayah kandung Iya. ibu ya Bu. Kalau boleh tahu ibu tahu nggak golongan darah ibu? Tahu Ibu. B. Nanti kalau itu siapa yang mendorong? Mama saya. Ibu bisa ceritain nggak kebiasaan sehari-hari gimana berapa kali dan makan apa aja? Sehari-hari sih makannya paling ada ikan, terus ayam, sayur, sama buah. Kan suami saya tuh gizi ya Bu ya, dosen gizi. Jadi yang pastinya gizi saya tuh tercukupi, terpenuhi gitu. Kalau misalnya nih Bu, ada protein satu yang kurang aja, pasti suami saya tuh kayak ngomel-ngomel kayak gitu. Terus ya pokoknya ya kayak gitulah Bu ya. Suami kan namanya juga kan ya pasti izinnya yang cukup buat anaknya gitu. Ibunya nurut kan Bu? Kayak bisa makanan ini atau siapa yang nurut Bu? Suami dong Bu. Oh, suami. Berarti dimakan ya Bu kalau suaminya nyiapin gitu. Iya. Langsung makan kayaknya habis ya, bagus. Kalau di rumah ibu hidup berdua, bertiga ya Bu? Bertiga atau ada orang lain? Bertiga sih. Bertiga aja. Di dalam rumah ada yang merokok, alkohol, atau obat-obatan nggak? Konsumsi itu nggak ada. Kalau nggak merokok juga nggak. Ya. Biasanya pekerjaan rumah itu dikerjakan sendiri atau bagaimana Bu? Kalau pekerjaan rumah biasanya sama saya. Tapi kalau misalnya suami saya lagi libur, ibu atau masuk ke kampusnya itu sih ya sama suami. Soalnya saya nggak boleh ngelakuin pekerjaan yang berat, jadi yang ringan-ringan aja. Jadi ibu nggak pernah dapat pekerjaan dari pekerjaan gitu ya? Enggak. Kalau tidur ibu sehari berapa jam? Saya itu sekarang sih 5 sampai 6 ya, karena kan masih suka pipis, jadi tidurnya itu keganggu. Kalau siangnya ada tidurnya nggak Bu? Ada Berapa jam? 3,5 jaman gitu lah Bu ya. Maaf nih Bu, kalau ibu lagi berhubungan sama suami, ada keluhan nggak kayak saat ada sakit atau ada perdarahan gitu? Enggak ada sih. Nggak ada ya Bu ya? Sebelumnya, ibu mau berencana melahirkan di mana Bu? Di sini aja deh Bu. Ya, oke. Kalau BPJS ibu punya nggak? Punya.
depannya, belajar aktif ya Bu ya. Iya, itu bisa mengingatkan dari ibu untuk kedepannya. Ibu, setelah pengajian selesai, tadi kan saya udah nanya-nanya ke ibu. Nah, nanti di sini tuh ibu bakal diperiksa pemeriksaan fisik ya Bu ya. Oke, bersedia, bersedia ya. Bersedia. Baik ibu, tadi sudah diperiksa ya Bu ya. Hasilnya benar normal. Ibu juga sedikit lagi masuk imunitas panggul Bu. Baik ya. Jadi ibu harus banyak gerak. Di rumah kalau pagi bisa olahraga sendiri nggak apa-apa, sama suami lebih baik. Terus kayak jalan-jalan kaki ke ya mungkin aja dari rumah gitu, atau ini jangan mager lah ininya ya, biar diri juga cepat masuk ke panggul. Terus tadi kan kalau ibu kayak sering buang air kecil sama nyeri di kakinya ya, itu tuh gak apa-apa, fisiologis ya. Jadi kalau buang air kecil sering itu karena kan perut ibu semakin membesar, jadi kandungan bumbunya itu ketekan jadinya itu yang muncul kayak ibunya cepat pipis ya nggak apa-apa ibu, itu wajar ibu ya, normal berarti ya Bu. Kalau misalnya ibunya keram kakinya, ibu cukup dipijit sendiri aja kakinya, gantun atau yang apa yang ibu suka gitu ya. Terus ibunya juga bisa kalau misalnya sekarang banget itu bisa dikompres air hangat juga bisa ya buat meredakan ibunya ya. Apakah itu paham? Paham ibunya. Bisa dibilang itu kalau misalnya keramnya itu terasa sakit itu bisa dikompres sama air hangat, terus dipijit-pijit gitu. Terus tadi kan kata Bu Bidan saya pipis terus itu hal yang normal ya. Jadi nggak apa-apa kan ya Bu? Iya nggak apa-apa kok, normal. Nah ibu kan waktu ibu buat persalinan itu kurang lebih yang 1 bulan lagi gitu ya. Dalam waktu 1 bulan itu ibu ada ibu ya, jadi ini juga cepat masuk panggulnya gitu. Kalau mau ya ibu juga bisa sampai jongkok gitu, itu juga kayak ngaruh banget. Terus nanti saya bakal sampaikan ya tablet medisnya ya. Terima kasih ya Bu, terima kasih ya. Jangan lupa berkunjung lagi ya. Iya, sehat-sehat Bu. Iya Bu.